Aku seneng banget duduk di sebelahmu hari ini. Haleluya. Saya pun senang banget berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya, Shalom. Ini jam sangat rawan karena matahari tepat di atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan seterusnya kita baca pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau menjelaskan ayat ini. Minta tolong media bisa bantu. Orang yang di depan ini gak usah ditampilkan, gak terlalu penting. Karena firman Tuhan lebih penting. Haleluya. Berarti saudara setuju dengan saya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Stop dulu ayat pertama. Bapak Ibu Saudara, pengusaha itu Alkitabiah. Bukan hanya pendeta, amin. Bapakkulah pengusaha. Yesuslah pokok anggurnya, Bapa di sorga pengusahanya. Nah, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya yang harus tinggal di pokok anggur itu. Ayat 2, minta tolong. Dikatakan sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan saudara dan saya ranting. Yang ngerti katakan amin. Saudara dan saya, Tuhan Yesus bilang mau nggak mau harus berbuah. Hari ini tema khotbah saya adalah faithful to be fruitful. Saudara jadi orang Kristen nggak cukup hanya jadi orang yang faithful. Nggak cukup hanya jadi orang yang setia. Pak Pendeta, yang penting saya ke gereja itu seminggu sekali. Rumah doa sekali setia. Setia. Pendeta seneng-seneng. Kasih persembahan setia. Paling seneng pendeta. Haleluya. Saudara udah bangga. Aku setia kan? Aku setia kan? Gak sampai di situ, Pak. Karena kekristenan bukan sampai faithful. Tapi sampai kepada fruitful. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan tuh paling gak seneng sama orang yang gak hasilin buah. Orang yang gak berbuah walaupun setia. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saudara setia ke gereja tapi tidak berbuah. Tuhan potong tiap ranting itu. Ngeri ya. Tuhan jelas ini perkataannya dalam Alkitab kita. Kalau saudara bawa Alkitab itu tulisannya merah. Yesus sendiri yang ngomong. Tuhan potong. Saudara Kristen udah berapa tahun? Pertanyaan saya. Berapa tahun? Sudahkah hasilkan buah? Jangan sampai Tuhan datang jegrek dipotong, ngeri Pak. Terus ada orang Kristen, gue udah ngasilin buah nih, gue udah pelayanan. Tapi lihat deh, setiap ranting yang sudah berbuah, gak cukup Pak buahmu sampai hari ini aja. Dikatakan apa? Tuhan bersihin lagi. Supaya apa? Lebih banyak. Tuhan tuntut banyak loh sama Bapak Ibu Saudara. Makanya ibadah pertama saya khotbah tadi bicara tentang pekerjaan yang lebih besar. Artinya saudara dan saya dituntut lebih banyak berbuah. Bukan sekedar buah yang satu, saya udah berbuah. Saya kan koordinator ibadah, saya media. Enggak, Tuhan tuntut lebih banyak berbuah. Makanya banyak orang bilang gini, Pak Pendeta, kenapa ya saya udah melayani Tuhan tapi prosesnya makin sadis ya Pak Pendeta. Makin sakit buat hati saya Pak Pendeta. Jelas, Yesus bilang apa? Dibersihin. Kuman-kumannya dibersihin, amin. Iya ada itu. Saudara, saya kasih tahu, yang bersihin saudara itu bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri, orang lain Pak. Yang tahu muka kita lagi makan tiba-tiba ada coklat di sini siapa? Orang lain. Tapi yang berhak untuk membersihkan ini saya sendiri yang punya hak. Orang lain, jangan pegang lu, jangan sembarangan lu, muka gue nih. Tahu nggak nih, make up gue mahal nih. Tebel nih. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Saudara udah berbuah sekarang nih yang melayani, baju kuning-kuning. Keren. Pertanyaan saya, waktu engkau dibersihin siap nggak?
Siapnya. Nah yang waktu mau berbuah nih hati-hati Pak. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, saudara dipotong. Apa sih buah Pak Pendeta? Bingung saya dari tadi. Buah apa? Mangga, jeruk, apa-apa, kedongdong, pepaya mengkel. Apa buahnya? Buah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari hidupmu. Orang bisa rasa kan ya? Bisa rasa. Waktu mangga berbuah, mangga itu nggak bilang begini, buah gue manis kan? Sama mangga sebelahnya, enggak. Banyak orang Kristen ngomong, gue baik kan? Baik gak gue? Baik banget gitu ya enggak? Enggak, orang lain yang ngomong saudara itu baik. Yang ngerti katakan amin. Itulah buah maksudnya. Lanjut ayat yang ketiga. Dikatakan, kamu, saudara dan saya memang sudah bersih oleh firman Tuhan Yesus yang kita dengar hari ini. Ayat 4 minta tolong. Dikatakan apa? Setelah saudara sudah mengerti yang tadi, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Kuncinya saudara dan saya, berbuah dan yang kau hasilkan itu manis. 1, tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang setia ke gereja belum tentu tinggal di dalam Tuhan kok. Dalam bahasa Yunaninya en Christo. En Christo akar bahasanya dari entheos. Entheos itu akar kata dari kata enthusiasm yang diartikan dalam bahasa Indonesia antusias. Apa antusias? Semangat, gampang. Orang kalau di dalam hidupnya ada Tuhan, mukanya enggak kayak pepaya bonyok. Tahu pepaya bonyok? Asam aja udah. Boro-boro kita lihat nyiumnya aja bau, ya enggak? Saudara nih, en Christo dari kata entheos. Entheos itu akar kata dari antusias. Jadi gimana caranya saudara tahu saudara dalam Kristus? Semangat Pak. Menghadapi hidup tantangan. Waktu khawatir, ketakutan datang, saudara bilang, ya, emang nasib Pak. Emang takdir mau diapain lagi? Enggak Pak. Yang ngerti katakan amin. Saudara yakin gak hidupmu Tuhan di dalam engkau di dalam Tuhan? Gampang. Lihat dari buahnya yang tadi saya bilang. Semangat gak tuh orang? Hidupnya penuh dengan sukacita gak tuh orang? Haleluya. Kelihatan kok. Waktu melayani. Waktu ini buahnya kelihatan. Waktu melayani semua. Gue lagi. Itu kan buher tuh. Lihat tuh. Nyuruh-nyuruhnya gue doang tuh. Udah mulai tuh. Tuhan udah tinggal di luar. Saudara ngerti gak tinggal di dalam? Saya masuk ke ruangan ini, orang luar gak bisa lihat saya, yang lihatnya gedungnya. Waktu saya masuk ke mobil, saya tinggal di dalam mobil, orang lihat apanya? Mobilnya. Makanya Tuhan bilang, waktu engkau tinggal di dalam Kristus, yang saya tahu Kristusnya yang kelihatan. Ya enggak? Kalau saudara ngomong mau tinggal dalam Kristus, tapi akunya masih tinggi, lo gak tahu siapa gua. Jadi tegur dikit, Bu, maaf ya, ibu nih sekarang udah sombong. Siapa bilang? Gua gak sombong kok. Ngomong gak sombong aja udah sombong. Saudara pernah dengar gak orang gini? Pak, maaf nih Bapak, tadi saya dengar kata orang sombong. Maaf ya, saya ini gak sombong orangnya. Ngomong gak sombong aja sebenarnya udah sombong kan? Ngerti ya? Jadi kalau saudara ngomong, makanya ini orang gak penting bro. Tolong tampilkan ayat yang penting tadi bro. Iya. Please, dengarkan kata-kata hambamu ini. Dikatakan, tinggallah di dalam aku. Dan Tuhan bilang, aku di dalam kamu. Saya punya foto sih di WhatsApp Center, saya share aja lah. Gimana caranya ngebayangin kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Harus ngelebur Pak. Tahu kopi? Saudara tahu gak kopi? Itu kopi, kepahitan, kopi disalahin. Kopi kemanisan, kopi disalahin, enggak gulanya yang disalahin. Kopi enak, ditambahin gulanya, enggak gula yang dipuji, kopinya enak. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Waktu engkau ngelebur di dalam Tuhan, seharusnya saudara enggak cari kemuliaan sendiri.
Waktu engkau tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kamu. Anggap aja kopi itu Tuhan lah. Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang keren di dalam buher. Tuhan yang keren di dalam daun sidipu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Gitu Pak. Jadi jangan ada ngambil keuntungan pribadi. Kalau saudara ngerti, kita ini entheos, en Kristo. Iya, kita harus semangat dalam hidup ini. Minta tolong ayat selanjutnya, ayat yang ke-5. Dikatakan gini, Yesus ulangi lagi, pertegas lagi. Setelah dia patok pertama, akulah pokok anggur. Dak, dia patok lagi kedua kali. Bak, kali kita lagi maku tembok. Ini belum nancep tadi tuh, ini kita tancepin lagi kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur. Saudara dan saya ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal. Saudara pernah nasihatin anak gak? Nah, nanti apalagi ibu-ibu biasanya suka ada repeated, ya kan? Ada pengulangan-pengulangan. Nanti kalau di sekolah, ini makanan kasih anak temennya ya. Udah ngomong di rumah nih ya kan? Iya, di mobil nanti kasih lagi ya. Turun sampai depan pintu sekolah, nanti kasih lagi. Artinya apa? Penegasan. Karena apa? Kita nih kayak anak kecil juga kadangnya udah bilang, nih Tuhan tegasin lagi nih. Kamu artinya apa? Kalau dikasih tahu gitu penting, sangat penting. Menghasilkan buah itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, dengar baik, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tidak di dalam engkau, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau orang yang tinggal dalam Kristus, ya itu berbuah banyak. Berbuah banyak. Minta tolong ayat yang ke-6. Kita cepat saja karena waktu saya cuma setengah jam. Ini sudah 15 menit. Tuhan ulangin lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang lagi tuh. Ngeri nih. Ini pengulangan-pengulangan artinya penting banget dalam Alkitab. Seperti ranting menjadi kering kemudian dikumpulin. Tadi setelah dipotong Tuhan kasih akibat yang lebih parah daripada dipotong tadi. Setelah dikumpulin kering dicampakkan ke dalam terus diapain? Dibakar. Ngeri ya. Jadi orang Kristen kalau merasa udah setia tapi tidak berbuah, bukan saya ngomong dan saya nggak nakut-nakutin. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Gimana caranya kita berbuah? Tadi, tinggal di dalam Tuhan. Setia yuk sama-sama. Sangat senang saya setia sama orang setia. Dari awal sampai sekarang masih setia. Melayani Tuhan, beribadah. Tapi nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Harus berbuah. Ibadah pertama saya ngomong tentang pekerjaan Tuhan, ibadah kedua tentang amanat agung. Ini saudara juga sama harus berbuah. Saya tadi cerita-cerita di atas sama teman-teman yang dampingin saya. Saya bilang, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menghasilkan buah sebenarnya nggak rumit. Kita yang bikin rumit sendiri. Mau menginjil orang, gimana caranya? Pak pendeta susah ngajak orang ke gereja sekarang ya, susah bener. Tapi saya kasih tahu ada cara yang gampang, tahu nggak apa? Ajak makan. Ya, ajak makan orang, di situ diajarin. Tadi saya cerita di ibadah kedua, saya cerita lagi ibadah pertama. Bicara tentang menghasilkan buah ya, dan orang lain yang rasakan, bukan kita sendiri. Ada seorang encim, namanya Encim Bapau. Encim Bapau, dia anak Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Encim Bapau itu punya tetangga namanya Encim Goni. Kita sebut aja Encim Goni. Nah Encim Goni ini punya anak 3. Encim Bapau ini setiap minggu kunjungin Encim Goni bawa bakpao. Nggak tahu isinya kacang hijau, babi, apa-apa nggak tahu dah saya. Pokoknya bakpao. Tiap minggu dia rajin. Encim ini, Bu Goni, Ci, ini saya bawa punya bakpao nih, makan nih. Oh iya makasih, dikasih, dimakan. Anak-anaknya seneng makan bakpao gitu kan ya. Minggu berikutnya Ci ini datang lagi ke sini, kasih bakpao. Ci, anak-anaknya berebutan. Kayak malu-maluin aja, kayak nggak pernah makan bakpao aja. Emang belum pernah makan kita mak. Namanya orang susah nih kan. Terus dikasih, ini agamanya Bu. Totok pokoknya. Radikal. Bisa bom bunuh diri ini. Untuk agamanya.
Ini dia terus bawa bapau. Lama-lama encim bapau ini cerita-cerita ngomong gini, Cigoni, boleh nggak anak-anak saya ajak ke sekolah minggu? Karena udah kekenyangan makan bapau, nggak bisa bilang enggak. Iya apa iya? Tarik napas yang panjang, ya udah dah. 3 anak ini diajak sama encim bapau ke sekolah minggu. Tiap minggu dibawa, tiap minggu juga setelah udah bisa bawa anaknya ke gereja, tetap dia nggak lupa kasih bapau tiap minggu ke keluarga ini, karena ini orang susah. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Hanya karena bapau, 3 anak ini dimenangkan untuk Kristus. Yang membanggakan lagi, encim bapau sudah mati. Dan 3 anak ini ada satu yang jadi hamba Tuhan dengan jemaat kurang lebih 5.000 di GKI Jakarta. Kita tahu cerita ini dari siapa? Dari pendeta yang 5.000 itu. Kenapa? Karena anak ini dimenangkan. Dia cerita gini, saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Encim bapau sudah mati, mungkin gak dengar kesaksian saya, mungkin dengar di sorga aja sama Tuhan Yesus. Saya bisa jadi pendeta, melayani ribuan orang, hanya karena apa? Bapau. Encim itu ngerasain buahnya? Enggak. Yang ngerasain siapa? Jemaat yang 5.000 itu. Saya yang mendengar kesaksian itu. Kenapa? Encim bapau. Makanya nanti sorga salah satu mission impossible saya adalah cari encim bapau. Yang mana namanya encim bapau nih? Saya tanya Tuhan Yesus mah tahu kan? Tuhan Yesus, saya mau tanya apa lu Dip? Banyak nanya lu. Karena hidup kita penuh pertanyaan. Encim bapau di mana sih itu? Saya mau tanya itu salah satunya. Salah duanya, Salomo masuk surga apa enggak? Ntar saya mau cari ini sono kan gitu. Siapa nih? Banyak pertanyaan saya. Salah satunya mission impossible saya nyari encim bapau. Simple ya berbuah ya. Jangan aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Saya harus sekolah pendeta dulu dong kayak Bang Dipu. Enggak usah, lebay. Makanya saya bilang sama jemaat di Kampung Melayu, kan sama encim-encim juga, sama siapa banyaknya. Kalau di sebelah rumah tetangga buka warung, kita mau beli garam, mau beli gula, jangan keluar komplek ke Indomaret. Beli aja di situ, ya enggak? Kenapa? Nanti waktu kita sakit, waktu kita mati, yang gotong bukan karyawan Indomaret. Betul enggak? Yang gotong tetangga tetap. Waktu rumah kita kebakaran, tolong, masa karyawan Indomaret? Enggak mungkin. Simple ya berbuah ya. Saya nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Karena apa? Banyak sekarang, makanya ada film tetangga kok gitu. Kenapa? Banyak orang sama tetangganya nggak akur. Oh Kristen, amit-amit sih. Ngeliat hidupnya. Ngeri ya. Kenapa? Berbuah tapi asem, pahit. Iya kan? Semua orang bisa lihat kita kan? Kita ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang kalau jemaat, apalagi jemaat yang ribuan, itu kayak ikan di lautan, gak ada yang tahu hidupnya kan? Kayak ikan di lautan, tapi udah mulai baju kuning-kuning gini nih. Dipindahin ke akuarium udah. Ya kan bisa lihat nih ekornya nih. Nih Bu Her nih mau kemana nih, gue liatin sama gue nih. Lagi gue liatin nih sama gue nih, awas lu. Iya enggak? Semua orang bisa menikmati akuarium. Apa nih buahnya nih? Melayani lu, ayo lu, gue liatin lu. Rata-rata orang begitu. Panton apalagi, kalau Bu Her mungkin akuariumnya masih panjang kan ya, tapi Panton udah sekotak gini, ayo lu Panton, gue liatin lu. Mau kemana lu, ya enggak? Ceni lu, mana lu, gue liatin lu, ayo lu. Kayak ikan cupang di botol begini doang. Pas ditempelin ngadu, kan gitu. Saudara harus hasilkan buah. Supaya engkau tidak dipotong, dibakar. Hasilkan buah. Tapi udah cukup Pak Pendeta sekarang. Enggak. Bersihin lagi sama Tuhan. Sakit Tuhan. Sakit sampai hari ini. Waduh, proses saya lebih sakit daripada Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Saya enggak bohong. Lebih sakit. Lebih sakit. Tapi Tuhan saya mau dibersihkan. Saya mau berbuah banyak. Saya mau berbuah lebat. Dikatakan ayat 7, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ada resultnya, ada hasilnya Bapak Ibu Saudara.
Ada hal-hal yang kita nikmati. Ini nih yang Tuhan janjikan setelah dia ngomong nih bahasanya nih. Kalau ibu-ibu orang tua kan suka ngomel sama anak-anaknya. Lu begini, 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 begini. Pokoknya lu begini, begini. Pokoknya lu begini, begini. Ujung-ujungnya kasih duit ya kan. Tuhan tuh gayanya hampir sama kayak emak kita dah pokoknya. Kalau bos kan ngomel, pecat gitu kan. Kalau orang tua kan enggak ya. Ngomel, udah deh. Gitu. Percayalah Tuhan itu lebih baik daripada orang tuamu. Dikasih ini waspada. Nah, tapi ada resultnya, ada hasilnya. Apa resultnya? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Stop. Diulang lagi sama Tuhan Yesus kan? Ini kayaknya Tuhan Yesus kayak ngomong sekali cukup kali men. Cukup kali guys ya kan? Ini berulang-ulang. Kenapa? Manusia bebal memang. Apa yang Tuhan janjikan? 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan keren banget Tuhan Yesus ya. Apa saja yang kau minta, yang penting kau tinggal di dalam Tuhan. Jangan sekedar tinggal, tapi saudara dan saya harus menghasilkan buah. Langsung lu minta sama Tuhan, Pak, Bu, Tuhan gue minta ini. Sabar dong, sabar. Enggak, pokoknya gue udah berbuah nih guys. Lo harus kasih. Dan yang saya tahu, sebelum saya nuntut Tuhan, Tuhan udah kasih duluan. Karena firmannya ya dan amin. Yang penting saudara dan saya tinggal di dalam dia, dan firmannya di dalam saudara. Waktu engkau setia menghasilkan buah, yang pertama, apa saja, garis bawahi, apa saja, everything. Yang kau minta, Tuhan kasih lah. Amin. Minta tolong ayat terakhir, ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Waktu saudara berbuah, saudara disebut murid. Dan yang senang tuh Bapa di sorga, Bapa yang dipermuliakan. Setelah engkau minta apa saja yang engkau mau, waktu engkau berbuah, engkau punya identitas. Apa identitasmu? Engkau murid-muridnya. Dan Tuhan dipermuliakan. Ih keren banget. Tinggal, berbuah, minta apa aja, jadi murid. Identitas kita jelas, murid Yesus. Wah, saudara jadi murid presiden aja udah keren banget. Murid presiden apa? Menteri, kabinet-kabinetnya ya kan, yang songong-songong gitu kan. Iya, mereka jadi menteri-menteri aja, kabinet aja keren banget. Apalagi saudara dan saya, murid Tuhan Yesus. Yang punya otoritas lebih daripada Pak Presiden. Yang cuma bilang, ayo ikan apa? Dapat sepeda ya kan. Ini apa aja yang saudara minta, haleluya. Iya. Ya kan dapat sepeda. Kalau Tuhan Yesus apa saja. Tapi ingat, tujuannya adalah mempermuliakan Tuhan. Ada banyak orang berdoa, kenapa doanya nggak dijawab? Kadang salah doa, cuma untuk memenuhi keinginan dagingnya. Betul ya? Tapi kalau saudara dan saya berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, keren banget. Jadi yang saya tahu ya, kalau orang sudah tinggal di dalam Kristus, Kristus yang terpancar. Dan tidak ada yang dia inginkan selain daripada Yesus. Yang lain cuma bonus tuh. Bonus minta apa aja dikasih. Ya iyalah orang di alam semesta punya Tuhan Yesus kok. Yang penting kita mau menghasilkan buah. Tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus firman-Nya tinggal dalam saudara. Dan kau menghasilkan buah yang manis untuk kerajaan sorga. Identitasmu murid-murid Yesus. Amin. Jadi orang lihat, wah si Dipu iya bener ya. Murid itu kan harus sama dengan gurunya ya. Oh iya, bener ya. Dia ngaku murid Yesus tapi bener gaya hidupnya. Tapi kalau saudara, ini gue orang Kristen. Gue murid Yesus tapi kelakuannya amit-amit. Ribut sana sini. Berantem sana sini. Ngaku Kristen. Janganlah. Nanti Tuhan bukan dipermuliakan. Tuhan malah dihina sama banyak orang.
Makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan waktu kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang terpancar. Nah, yang lihat siapa? Orang lain. Nih mulai nih ya, kita belajar hari ini. Saudara lihat kiri kanan nanti. Pak Pendeta dia, lihat dia. Jangan saling menghakimi. Kemarin saya ke Surabaya, antar anak-anak kita sekolah Alkitab lagi. Ada 3 sekarang udah. Jadi udah banyak generasi penerus Kampung Melayu. Ada 3. Banyak bilang gini, Kak, sebenarnya kita di asrama sini butuh teladan. Stop, saya bilang. Jangan cari teladan di gereja. Jangan cari teladan, maaf, di kampus. Jangan nyari teladan. Kenapa? Kalau cari bisa kecewa. Bisa gak ketemu. Tapi kalau kita berlomba-lomba, bukan cari, tapi jadi teladan. Dunia damai sejahtera, sukacita. Amin. Kekristenan juga gitu. Jangan cari, buah lu apa, buah lu apa. Fokus sama kita aja. Buah kita apa. Jangan tuntut lu buah lu apa. Udah melayani, kuning, kuning. Buah lu apa. Nggak usah. Kita berlomba-lomba menghasilkan buah. Amin. Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya undang pemain musik. Kuncinya cuma satu, tinggal di dalam Tuhan dan hasilkan buah.